Sosiologi ekonomi. Anggota kelompok. Implementasi teori sosiologi terhadap kenyataan ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Monika Junianandra, BIP 2010813020 akan menjelaskan tentang teori struktural fungsional terhadap kenyataan ekonomi. Teori struktural fungsional menjelaskan bagaimana berfungsinya suatu struktur. Setiap struktur, mikro seperti persahabatan, meso seperti organisasi, dan makro seperti masyarakat dalam arti luas yang seperti masyarakat Jawa akan tetap ada sepanjang ia memiliki fungsi. Oleh sebab itu, kemiskinan misalnya akan tetap ada sepanjang ia memiliki fungsi. Herbert Gans menemukan 15 fungsi kemiskinan bagi masyarakat Amerika, yaitu yang pertama, menyediakan tenaga untuk pekerjaan kotor bagi masyarakat, yang kedua, memunculkan dana-dana sosial, yang ketiga, membuka lapangan kerja baru karena dikehendaki oleh orang miskin. Yang keempat, pemanfaatan barang bekas yang tidak digunakan oleh orang kaya. Yang kelima, menguatkan norma-norma sosial utama dalam masyarakat. Yang keenam, menimbulkan altruisme terutama terhadap orang-orang miskin yang sangat membutuhkan santunan. Yang ketujuh, orang kaya dapat merasakan kesusahan hidup miskin tanpa perlu mengalaminya sendiri dengan membayangkan kehidupan si miskin. Yang ke-8, orang miskin memberikan standar penilaian kemajuan bagi kelas lain. Yang ke-9, membantu kelompok lain yang sedang berusaha sebagai anak tangganya. 10. Kemiskinan menyediakan alasan bagi munculnya kalangan orang kaya yang membantu orang miskin dengan berbagai badan amal. Yang ke-11, menyediakan tenaga fisik bagi pembangunan monumen-monumen kebudayaan. Yang ke-12, kebudayaan orang miskin sering diterima oleh strata sosial yang berada di atas mereka. Yang ke-13, orang miskin berjasa sebagai kelompok perisai atau menjadi musuh bagi kelompok politik tertentu. Yang ke-14, pokok isu mengenai perubahan dan pertumbuhan dalam masyarakat selalu diletakkan di atas masalah bagaimana membantu orang miskin. Yang ke-15, kemiskinan menyebabkan sistem politik menjadi lebih sentris dan lebih stabil. Selanjutnya, korupsi merupakan suatu hal yang fungsional bagi masyarakat Indonesia. Dapat disimpulkan fungsi korupsi dengan mengikuti cara berpikir Gans tentang kemiskinan, yaitu yang pertama, kartu penyelamat bagi orang yang mempunyai pendapatan rendah. Yang kedua, sarana bagi-bagi pendapatan. Yang ketiga, cara singkat menjadi kaya. Asumsi teori struktural fungsional. Berikut pendapat Ralph Dahrendorf tentang asumsi dasar yang dimiliki oleh teori struktural fungsional. Yang pertama, setiap masyarakat terdiri dari berbagai elemen yang terstruktur secara relatif, mantap, dan stabil. Yang kedua, elemen-elemen terstruktur tersebut terintegrasi dengan baik. Yang ketiga, setiap elemen dalam struktur memiliki fungsi, yaitu memberikan sumbangan pada bertahannya struktur sebagai suatu sistem. Yang keempat, setiap struktur yang fungsional dilandaskan suatu konsensus nilai di antara para anggotanya. Baiklah, sekian materi yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, perkenalkan saya Anissa Madhuvanoza Gusta dengan NIM 2026 akan melanjutkan materi tentang teori struktural konflik. Teori ini menjelaskan bagaimana struktur memiliki konflik. Teori struktural konflik melihat bahwasannya setiap struktur memiliki berbagai elemen yang berbeda. Nah, elemen-elemen yang berbeda ini memiliki motif, maksud, kepentingan, atau tujuan yang berbeda pula. Perbedaan tersebut memberikan sumbangan bagi terjadinya disintegrasi, konflik, dan perpecahan. Menurut teori ini, bahwasanya dikatakan konflik itu ada di mana-mana dan dipahami bahwasanya buta huruf terjadi karena adanya perbedaan akses antara berbagai orang terhadap sumber-sumber langka seperti barang, jasa, informasi, dan kekuasaan.
Perbedaan akses ini terjadi karena struktur tertentu yang tercipta atau diciptakan oleh kelompok tertentu dipakaikan terhadap kelompok lain. Demikian inti dari teori struktural konflik. Selanjutnya, asumsi teori struktural konflik. Di sini asumsi dari Dahrendorf. Yang pertama yaitu setiap masyarakat dalam setiap hal tunduk pada proses perubahan. Perubahan sosial terjadi di mana-mana. Teori struktural konflik ini melihat masyarakat pada proses perubahan. Hal tersebut terjadi karena elemen-elemen yang berbeda dalam masyarakat mempunyai atau memiliki perbedaan pula dalam motif, maksud, kepentingan, atau tujuan. Perbedaan yang ada tersebut menyebabkan setiap elemen berusaha untuk mengusung motif atau tujuan yang dipunyainya menjadi motif atau tujuan dari struktur. Contohnya saja ketika ada orang yang menjadi PNS, tukang cuci, penambal ban motor, tukang koran, penjual nasi, dan penjual barang harian. Hal itu adalah bentuk dari elemen-elemen struktur sosial yang memiliki motif, maksud, kepentingan, atau tujuan yang berbeda. Perjuangan orang-orang itu dalam meraih motif, maksud, kepentingan, atau tujuan yang dimilikinya merupakan salah satu penggerak terhadap perubahan dalam struktur sosial di mana mereka berada. Nah, asumsi yang kedua yaitu setiap masyarakat dalam setiap hal memperlihatkan pertikaian dan konflik. Dalam kata lain, konflik sosial itu ada di mana-mana. Perbedaan motif, maksud, kepentingan, atau tujuan merupakan sumber terjadinya pertikaian dan konflik di antara berbagai elemen dalam struktur sosial. Selama perbedaan tersebut masih terdapat di dalam struktur, maka selama itu pula pertikaian dan konflik mungkin masih tetap ada. Pertikaian dan konflik akan tetap ada sepanjang mereka memiliki motif, maksud, kepentingan, atau tujuan yang tidak sama atau yang berbeda. Asumsi yang ketiga yaitu setiap elemen dalam suatu masyarakat menyumbang disintegrasi dan perubahan. Di sini dikatakan bahwasanya perbedaan motif, maksud, kepentingan, atau tujuan dari berbagai elemen merupakan sumber dari pertikaian dan konflik. Pertikaian dan konflik ini menyebabkan disintegrasi dan perubahan dalam struktur sosial. Hal ini berarti bahwasanya berbagai elemen yang membentuk struktur tersebut mempunyai sumbangan terhadap terjadinya disintegrasi dan perubahan dalam struktur tersebut. Elemen yang terakhir yaitu setiap masyarakat didasarkan pada paksaan dari beberapa anggotanya atas orang lain. Dikatakan di sini bahwasanya keteraturan, keharmonisan atau kenormalan yang terlihat dalam masyarakat dipandang oleh teoritis konflik sebagai suatu hasil paksaan dari sebagian anggotanya terhadap sebagian anggota yang lainnya. Kemampuan memaksa dari sebagian anggota masyarakat itu berasal dari kemampuan mereka untuk memperoleh kebutuhan dasar yang bersifat langka seperti hak istimewa, kekuasaan, kekayaan, pengetahuan, dan prestise lainnya. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Baik, saya Abi Zakwan dari BP20 10812008 akan menjelaskan tentang teori interaksionisme simbolik, yaitu teori yang memahami tentang realitas sebagai suatu interaksi yang dipenuhi berbagai simbol. Kenyataan merupakan interaksi interpersonal yang menggunakan simbol-simbol. Pada teori struktural fungsional dan struktural konflik telah mengabaikan proses interpretatif di mana individu secara aktif mengkonstruksikan tindakan-tindakannya dan proses interaksi di mana individu menyesuaikan diri dan mencocokkan berbagai macam tindakannya dengan mengambil peran dan komunikasi simbol. Ada 4 macam asumsi teori interaksionisme simbolik. Yang pertama itu manusia adalah makhluk yang mampu menciptakan dan menggunakan simbol. Yang kedua itu manusia menggunakan simbol untuk saling berkomunikasi. Dan yang ketiga itu manusia berkomunikasi melalui pengambilan peran atau role taking. Dan yang keempat itu masyarakat terbentuk
bertahan dan berubah berdasarkan kemampuan manusia untuk berpikir dan untuk mendefinisikan, untuk melakukan refleksi diri dan untuk melakukan evaluasi. Mungkin yang itu bisa saya jelaskan. Dikembalikan kepada moderator. Baik, perkenalkan, nama saya Mayang Sari Diomanda dengan nomor BP 201081-2020. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang teori pertukaran. Teori pertukaran melihat dunia ini sebagai arena pertukaran, tempat orang-orang saling bertukar ganjaran ataupun hadiah. Teori pertukaran memiliki beberapa asumsi, yaitu yang pertama, manusia adalah makhluk yang rasional, dia memperhitungkan untung dan rugi. Teori pertukaran melihat bahwa manusia harus terus-menerus terlibat dalam memilih di antara perilaku alternatif dengan pilihan mencerminkan cost and reward atau biaya dan ganjaran. Tindakan sosial dipandang ekuivalen dengan tindakan ekonomis. Suatu tindakan adalah rasional berdasarkan perhitungan untung dan rugi. Asumsi yang kedua yaitu perilaku pertukaran sosial terjadi apabila yang pertama, perilaku tersebut harus berorientasi pada tujuan-tujuan yang hanya dapat dicapai melalui interaksi dengan orang lain, dan yang kedua, perilaku harus bertujuan untuk memperoleh sarana bagi pencapaian tujuan-tujuan tersebut. Asumsi dari Blow ini menurut Poloma juga sejalan dengan pemikiran Homans tentang pertukaran di mana perilaku sosial terjadi melalui interaksi sosial yang mana para perilaku berorientasi pada tujuan untuk memperoleh kasih sayang. Misalnya seseorang harus berorientasi pada perolehan kasih sayang tersebut. Perolehan kasih sayang tersebut hanya mungkin dilakukan melalui interaksi dengan orang lain, tidak mungkin bertepuk sebelah tangan. Perilaku untuk mendapatkan kasih sayang tersebut memerlukan sarana bagi pencapaian, misalnya hubungan persahabatan ataupun hubungan perkawinan. Selanjutnya yaitu ada asumsi yang ketiga, yakni transaksi-transaksi pertukaran terjadi hanya apabila pihak yang terlibat memperoleh keuntungan dari pertukaran itu. Sebuah tindakan pertukaran tidak akan terjadi apabila dari pihak-pihak yang terlibat ada yang tidak mendapatkan keuntungan dari suatu transaksi pertukaran. Keuntungan dari suatu pertukaran tidak selalu berupa ganjaran ekstrinsik seperti uang, barang-barang, ataupun jasa, tetapi bisa ganjaran intrinsik seperti kasih sayang, kehormatan, kecantikan, dan keperkasaan. Mungkin sekian materi dari saya, dikembalikan.